Pernah kebayang nggak? Kalau sebuah teks yang usianya udah 2.500 tahun ternyata menyimpan resep jitu untuk menghadapi tantangan hidup kita sekarang? Nah, kali ini kita akan bedah kisah dari hari-hari terakhir Sang Buddha dan warisan ajarannya yang luar biasa relevan. Jadi ceritanya begini, kita dibawa ke tengah-tengah sebuah dilema politik yang super tegang. Ada seorang raja yang sangat berkuasa, dia pengen banget menaklukkan tetangganya yang kaya raya. Dan untuk itu, dia datang minta restu dari orang paling bijaksana yang dia kenal. Dan disinilah letak keajaibannya. Jawaban dari Sang Buddha ternyata bukan cuma soal perang atau damai. Jawabannya justru mengungkap sebuah panduan universal tentang di mana letak kekuatan sejati itu. Bukan cuma buat negara, tapi juga buat komunitas, bahkan buat diri kita masing-masing. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dulu dari para tokoh utamanya. Ada seorang raja yang ambisius banget dan di sisi lain ada sebuah suku yang jadi sasarannya. Raja ini namanya Ajatasattu. Dia ngelihat suku Faji yang makmur itu sebagai ancaman, tapi sekaligus juga sebagai hadiah yang menggiurkan. Pokoknya, dia udah bertekad bulat mau menyerang dan merebut semua kekayaan mereka. Ini pertaruhan yang sangat besar. Tapi ada yang unik dari raja ini. Walaupun niatnya mau perang, dia sangat menghormati Sang Buddha. Dia bukan cari pembenaran loh, dia beneran cari kebenaran. Jadi dia utus menteri kepercayaannya buat nanya, sebaiknya saya lanjut perang atau enggak. Nah, ini kan momen yang krusial banget ya. Seorang pemimpin spiritual ditanya soal kekerasan dan penaklukan. Kira-kira apa ya yang bakal dia katakan? Jawabannya ternyata sama sekali di luar dugaan. Sang Buddha nggak jawab iya atau tidak. Justru dia sama sekali mengubah arah pembicaraan. Dia malah nengok ke pengikut setianya, Ananda, dan mulai bertanya-tanya soal suku Vaji, suku yang jadi target penaklukan itu. Aneh kan? Ternyata, lewat pertanyaan-pertanyaan inilah, ajaran inti tentang di mana letak kekuatan yang sesungguhnya mulai terungkap. Sang Buddha mulai nanya satu persatu. Ananda, apa suku Vaji itu sering kumpul bareng dengan rukun? Apa mereka taat sama hukum dan tradisi? Apa mereka hormat sama yang lebih tua dan melindungi semua warganya? Dan untuk setiap pertanyaan itu, Ananda menjawab iya. Pesannya jadi jelas banget. Kekuatan sejati suku Vaji itu bukan di tentara mereka, tapi di persatuan dan nilai-nilai sosial mereka. Fondasi yang sama persis yang bikin perusahaan, komunitas, atau bahkan keluarga kita di zaman sekarang jadi kuat. Sang Menteri Vasakara yang dari tadi menyimak langsung klik. Dia paham. Selama suku Vaji bisa menjaga persatuan dan nilai-nilai ini, nggak akan ada tentara manapun di dunia yang bisa ngalahin mereka lewat perang. Satu-satunya cara ya lewat diplomasi atau dengan cara licik memecah belah mereka dari dalam. Dan disinilah kita lihat betapa jeniusnya ajaran ini. Begitu menterinya pergi, Sang Buddha langsung ngumpulin para biksu dan menerapkan 7 prinsip yang sama persis untuk komunitas mereka sendiri. Cuma bahasanya disesuaikan sedikit. Ini bukti kalau prinsip-prinsip kekuatan ini sifatnya universal, berlaku buat negara, berlaku juga buat komunitas spiritual. Oke, tadi kita udah bicara soal pilar kekuatan untuk masyarakat. Sekarang, ceritanya bergeser ke ranah yang lebih personal. Kita akan lihat bagaimana Sang Buddha menerapkan prinsip kekuatan dari dalam ini saat dia sendiri menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Bayangin setelah puluhan tahun berkelana dan mengajar, fisik Sang Buddha akhirnya mulai rapuh. Beliau jatuh sakit parah, sampai-sampai tubuhnya diibaratkan seperti gerobak tua yang hampir reot. Tentu saja para pengikutnya, terutama Ananda yang paling setia, jadi sangat cemas. Tapi dengan kekuatan batinnya, Sang Buddha berhasil pulih. Ananda lega banget. Dia mikir, syukurlah, guruku pasti nggak akan pergi gitu aja tanpa ngasih wejangan terakhir, tanpa ngasih ajaran rahasia buat kita semua. Tapi jawaban Sang Buddha, wah ini di luar dugaan. Beliau bilang, Ananda, aku sudah ajarkan semuanya. Nggak ada yang aku sembunyikan. Nggak ada itu yang namanya ajaran rahasia yang sengaja aku simpan di genggaman. Semua ilmunya sudah dibagikan secara terbuka. Dan inilah puncaknya, Sang Buddha mengajarkan kemandirian yang paling hakiki. Intinya apa? Jangan bergantung pada guru bahkan pada dirinya sendiri sekalipun. Perlindungan sejati itu datanya dari dalam diri kita dan dari pemahaman kita akan ajaran itu sendiri. Kekuatan utama itu adalah saat kita bisa berdiri di kaki sendiri. Dari sini, kita masuk ke babak-babak terakhir dari perjalanan Sang Buddha. Sebuah fase yang penuh dengan tindakan welas asih yang luar biasa dan pelajaran-pelajaran final yang sangat mendalam. Dalam perjalanannya, beliau menerima persembahan makanan dari seorang pandai besi bernama Cunda.
Sayangnya, makanan ini ternyata memicu penyakitnya kambuh lagi dengan sangat parah. Tapi, Sang Buddha menerima semua itu dengan ketenangan yang luar biasa. Hebatnya, bahkan di tengah rasa sakit yang luar biasa, yang dipikirin pertama kali justru bukan dirinya sendiri, tapi orang lain. Dia tahu Cundak pasti akan merasa sangat bersalah. Makanya, dia berpesan khusus ke Ananda. Nanti, tolong bilang ke Cundak, persembahannya itu justru membawa pahala yang sangat besar. Sama besarnya seperti makanan yang aku terima sebelum mencapai pencerahan. Melihat kondisi gurunya yang begitu agung dan penuh cinta kasih, Ananda benar-benar hancur hatinya. Dia nggak tahan, dia menyingkir sejenak dan menangis, merasa putus asa karena akan kehilangan orang yang paling dia hormati dan sayangi di dunia. Sang Buddha lalu memanggil Ananda kembali dan dengan lembut mengingatkannya pada salah satu ajarannya yang paling dasar, ketidakkekalan. Semua hal, semua orang yang kita cintai, pada akhirnya pasti akan berubah dan terpisah dari kita. Itulah hukum alam, sebuah kenyataan hidup yang nggak bisa kita hindari. Dan sekarang kita sampai di momen-momen paling akhir di mana inti dari seluruh ajaran Sang Buddha selama puluhan tahun diringkas menjadi beberapa kata terakhir yang sangat kuat. Bahkan di detik-detik terakhirnya, saat sudah terbaring lemah, ada seorang pengembara yang datang mencari pencerahan. Sang Buddha tidak menolaknya. Beliau menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk mengajar orang terakhir ini, memastikan dia juga menemukan jalan kebebasan. Dan inilah kata-kata terakhirnya. Sebuah pengingat yang sangat ringkas tapi begitu dalam maknanya. Segala sesuatu di dunia ini, semua yang punya awal pasti punya akhir. Karena itu, satu-satunya hal yang paling berarti adalah berjuang dengan tekun di jalan kebaikan selagi kita masih punya waktu. Pesan yang usianya 2500 tahun ini, pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang sangat relevan buat hidup kita sekarang. Di tengah dunia yang serba berubah, di mana segala sesuatu datang dan pergi, sebetulnya apa sih yang benar-benar layak untuk kita perjuangkan? Nah, itu adalah pertanyaan yang hanya bisa kita jawab untuk diri kita sendiri.